yang diberikan kesempatan bahkan bersama-sama dengan warga besar SMA Negeri 2 Kuta Utara kami bisa beribadah dan juga perayaan Natal pada sore hari ini. Terima kasih Bapa untuk kebaikan yang Kau berikan. Biarlah kasih-Mu selalu melimpah dalam kehidupan kami semua. Diberikan sukacita dan damai sejahtera. Hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan urapi, Tuhan mampukan. Baik apa yang kamu sampaikan, semua diberkati dan dikuatkan dan diteguhkan imannya, dan terus semakin mengasihi Kau sepanjang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Ya, silakan duduk. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, di mana ketika saya dipanggil menghadap, saya pikir ada apa? Nah, ini cukup ketemu Pak Hari. Ternyata beliau sampaikan kabar bahagia bahwa supaya mengadakan perayaan Natal. Terima kasih Pak. Jadi sehingga hari ini kita bisa mengadakan Natal, dan juga terima kasih kepada guru Kristiani yang memberi kesempatan bagi saya untuk menyampaikan berita Natal atau berita firman Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih di dalam Tuhan, sebenarnya dalam hidup kita dari awal kita menyadari bahwa semua orang itu kan ingin bahagia. Betul saudara? Gak ada orang yang ingin gak bahagia. Semuanya ingin bahagia. Dan memang dari awal dirancang oleh Tuhan itu bahwa manusia itu supaya hidupnya bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan Tuhan juga menciptakan cakrawala, binatang-binatang yang Tuhan ciptakan. Bahkan manusia juga diciptakan tujuannya supaya mereka hidup berbahagia. Tetapi kenyataannya kebahagiaan itu tidak bisa bertahan lama. Ketika sudah mulai melanggar di situ, ketika mereka sudah tidak taat lagi, dikatakan bahwa semua kita mari boleh kamu makan, silakan bebas, enak bahagia senang, gak susah, gak repot-repot bekerja, tinggal makan. Tapi namanya manusia itu kan serahkan. Apa yang dilarang oleh dia diambil. Makanya akhirnya ketika mereka sudah melanggar dan jatuh dalam dosa, kemudian mereka menderita. Bagi yang wanita itu ketika melahirkan dengan susah payah, mengalami penderitaan. Bagi yang laki-laki harus bekerja dengan keras, mencari nafkah, kerja banting tulang. Bahkan manusia ketika sudah mengalami tidak nyaman, mengalami ketakutan karena melanggar tadi itu dan memang hidupnya susah, manusia berusaha berjuang dengan caranya supaya bisa bahagia. Ada yang suka nyumbang, membantu orang supaya bisa bahagia, nggak salah itu, menolong, tidak salah. Ada juga yang berbuat baik, tapi semuanya itu tidak bisa menemukan kebahagiaan tersebut. Oleh sebab itu saudara, mulai Natal ini katakan tema yang diberikan adalah Yesus datang untuk membawa damai, supaya ada sesuatu perubahan di situ. Di firman Tuhan dikatakan bahwa dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini ada sebuah penghiburan. Ketika manusia sudah mengalami keputusasaan, ketika sudah mengalami kelelahan dalam hidup ini dan tidak bisa bahagia, bagaimana Yesus lahir dan Yesus datang untuk membawa damai. Setiap orang ingin berdamai. Bagaimana mendapatkan damai itu yang paling penting. Melalui Natal pada sore hari ini, tema yang diangkat adalah Yesus datang untuk membawa damai. Damai sejahtera, katakan ku tinggalkan bagimu, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama dengan dunia. Jadi saudara yang terkasih, bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Yang pertama adalah apa yang dibawa. Yang pertama adalah Yesus datang membawa damai, memberi sukacita. Amin. Memberikan sukacita.
Dikatakan begini, damai sejahtera itu kuberikan kepadamu, kutinggalkan. Yang namanya orang diberi itu kan ada yang menolak, ada yang nggak mau, ada yang gengsi. Namanya saya nggak bisa, kok kamu bantu-bantu saya, padahal perlu dibantu, benar-benar ya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang dibantu sekali, datang lagi, ya. Makanya saudara, itulah sifat manusia, ingin lebih daripada apa yang diharapkan. Dan ketika manusia dalam keputusasaannya di situ dikatakan bahwa Yesus datang untuk membawa damai, dan apa yang diberikan berbeda dengan dunia, karena dunia ini hanya sementara, saudara. Dalam kitab suci itu dikatakan begini, umur manusia itu 70, dan kalau 80 kalau lebih itu bonus, ada yang bilang seperti itu. Kalau zaman dulu umurnya 100, ya kalau sekarang langka, ya. Ada yang sudah diekspos kemana-mana, ya. Jadi memang betul umur manusia itu kan rasanya cepat. Waktu rasanya kok cepat, saudara. Betul, saudara. Apalagi udah rapatan ini, udah sore ini ya, udah belum selesai, ya. Rasanya cepat sekali. Tadi maunya dapat mulai sudah 4:30, ya. Jadi waktu itu sangat cepat, saudara. Ya, kalau bisa waktu mungkin bisa dikendalikan, tapi tidak bisa. Artinya apa, saudara? Kita menyadari bahwa di dunia ini hanya sementara. Karena umur Tuhan yang memberi. Oleh sebab itu saudara katakan bahwa apa yang kuberi, apa yang kutinggalkan itu beda dengan dunia. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini membawa damai. Yang pertama memberi sukacita, kebahagiaan dan ketenangan. Saudara, ketika zaman-zamannya HP baru, kan berusaha untuk beli yang baru. Ya, mana yang bagus apa modelnya? Kemudian kalau sudah dapat HP yang baru, berusaha untuk menjaga. Pertama dapat kan senangnya luar biasa, gitu kan? Kalau bisa jangan sampai jatuh HP-nya itu, kan begitu. Dijaga, dikasih bungkus yang paling bagus, kalau bisa gimana caranya? Tapi kenyataannya juga namanya barang paling jatuh juga, kan? Akhirnya bisa ganti lagi. Kebahagiaan dulu itu bisa berubah. Zaman dulu itu pengen punya motor, doa dari Tuhan jawab, senangnya luar biasa. Lama-lama menjadi biasa. Biasanya dicuci sehari 3 kali, lama-lama sudah nggak pernah cuci motornya. Ya kan? Punya mobil baru, saudara. Saya punya mobil baru, saudara bapak ibu. Biasa apa? Hilang. Bahkan saya punya teman, saudara, kalau hujan itu nggak bawa mobil. Kalau ketemuan, Pak, kenapa nggak mobil? Aduh, Pak, hari hujan. Saya kalau hujan nggak mobil, nggak hujanan. Ya kan? Satu macet, bu, katanya betul macet. Yang kedua, kehujanan mobilnya kita lap susah, cuci lagi mobilnya, ya kan? Padahal tujuannya supaya aman. Ya sekarang apa ya? Macet dan susah, merepotkan. Kadang-kadang malah ribut di dalam mobil sama anak istri gara-gara macet nih. Salah kan istrinya, gara-gara salah jalan, Google Map-nya salah, gitu kan? Jadi kebahagiaan di dunia itu hanya sementara, saudara. Tetapi Yesus datang membawa damai yang berbicara kekal untuk selama-lamanya. Dikatakan bahwa Yesus memberi sukacita. Sukacita artinya terus menerus apapun keadaannya. Tetapi bagaimana kita bisa bersukacita? Amin. Sukacita. Kasih mereka sedikit sukacita, banyak lebih sukacita, kan gitu ya kan? Ini berbicara tentang seterusnya. Yesus datang untuk membawa damai. Yang dibawa apa? Yaitu memberi sukacita, memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan. Dan yang kedua, saudara, dikatakan bahwa Yesus datang untuk membawa damai. Yang kedua, memberikan pertolongan. Makanya ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu, saudara, ini berbicara tentang pengharapan, mempunyai sesuatu ketika pergumulan. Ada seseorang yang datang untuk menolong ketika ada persoalan, secara damai sejahtera. Ini berbicara tentang ada pertolongan, saudara, memberikan pertolongan. Jadi damai sejahtera itu juga berbicara tentang memberikan pertolongan. Makanya Yesus datang membawa damai. Apa yang dibawa? Pertama memberikan sukacita. Yang kedua adalah memberikan pertolongan. Jadi ketika orang sudah merasa tidak berdaya, ada masalah, selama di dunia kita akan menghadapi yang namanya masalah. Mau lari kemana pun ada masalah. Yesus lahir, Yesus datang untuk memberi pertolongan. Amin. Pertolongan persoalan yang kita alami, bahkan yang belum kita alami, Yesus datang untuk memberikan.
memberikan jalan keluar. Tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan ketika Yesus datang untuk membawa damai itu. Pertolongan sangat penting. Dan pertolongan saudara ketika kita hadapi dan ketika sudah ditolong, merasa kita bahagia, senang. Ya, ketika panitia, gimana ini kurang biaya, kan panik saudara, bingung nanti gimana kalau kurang, dihitung nanti nggak cukup. Kan ada sesuatu ketakutan. Di sini ada rasa gentar hati dan ada apa saudara? Gelisah, ya kan? Sudah mulai ada gelisah. Bagaimana nanti caranya? Bagaimana baca? Apalagi tadi kalau nggak salah ya tadi kalau bisa mulai jam 3 ada sempat panik Pak. Betul Pak. Saya juga ada di sini tadi Pak. Jam 3 mana? Wah gimana nih? Nggak bisa ini gimana ini? Ya sabar, tenang aja. Jalan aja dulu, ya kan? Seorang pemimpin kan harus menenangkan, ya kan? Kalau nanti pemimpinnya panik, anak buahnya panik, anaknya panik, kita panik, pulang dari mana? Nah, jadi ketika sudah mulai gelisah ada pertolongan. Ya bersyukur saudara. Dalam kegelisahan tadi itu, di dalam kesusahan penyakitan, janganlah gelisah. Ini ada sebuah perintah. Ketika sudah mulai gelisah, memikirkan nanti segala sesuatunya, ternyata wah ada yang menolong. Nah, saya nggak sebutkan ada di sini, ya kan? Tiba-tiba, ya saya bantu. Ya, memang ada teman saya yang minta saya tolong bantu dong, bantu anak-anak. Ya kan? Akhirnya, Pak punya NBG. Ya, saya nggak punya nih, kalau ATM punya, gitu kan? Siapa yang punya nih? Wah, akhirnya langsung ting transfer saudara. Tepuk tangan saudara untuk panitia. Ya, kamu jangan gelisah, anak. Nanti sudah ada yang membantu, paling tidak mungkin meringankan. Saya nggak tahu berapa nominalnya. Ya, yang membantu ada di sini. Tapi saya nggak mau sebutkan, nanti saya dimarahin nanti. Ya, jadi saudara artinya begini. Kenapa mau menolong? Kenapa mau membantu? Saya percaya pasti ada dorongan dari Tuhan. Amin. Kegelisahan itu ditolong, saudara. Makanya jangan khawatir, saudara. Jangan gelisah hatimu. Di dalam kegelisahan Tuhan bisa pakai orang lain. Amin. Untuk menolong. Dan inilah bagian bagaimana kita menyadari sesulit apapun kesusahan kita, yakinlah bahwa Yesus datang untuk membawa damai, memberikan pertolongan. Amin. Saya tidak tahu saudara apa yang sudah alami saat ini. Kita pasti punya pergumulan. Yakinlah setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya. Yesus datang untuk membawa damai, memberikan pertolongan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara. Biasanya kalau sudah terakhir itu sangat kinatan dengan senang saudara. Jadi kalau biasanya kalau orang khotbah ceramah biasanya 1, 2, 3, itu aturannya. Tapi nggak kaku. Tapi waktu kamu khotbah aturannya 1, 2, dan 3. Kalau sudah lebih dari 3, orang sudah mulai geser-geser, sudah capek dan malas dengar itu. Makanya 1, 2, 3. Tapi tergantung 1 dan 3-nya itu lama nggak nanti bawahnya ke sana. Tergantung bagaimana penyampaiannya. Tapi saya tidak lama sudah selesai pertama ini. Ya, jadi artinya saudara yang ketiga, yang terakhir, bahwa Yesus datang untuk membawa damai, memberikan pemulihan. Kenapa saudara? Ketika dalam kesusahan, ketika dalam pelanggaran, dalam ketidaknyamanan, ada pemulihan, didamaikan. Dulu manusia dengan Tuhan dan Allah itu dekat hubungannya, bisa komunikasi, saling ngobrol, saling cerita. Tapi ketika ada sebuah pelanggaran, ketika tidak ada taatan, sehingga dosa itulah yang menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan retak. Sehingga Tuhan ingin memulihkan kembali. Sehingga Yesus datang ke dunia untuk memulihkan. Maka Natal lahir, datang kelahiran Yesus Juru Selamat untuk memulihkan, untuk mendamaikan. Kenapa saudara? Ketika manusia sedang berdosa, ketika sudah melanggar, disitulah tidak ada kedamaian. Rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa malu, sembunyi. Dosa ketika orang melakukan kesalahan pasti ada sembunyi, lari dari kenyataan. Dan itu akibatnya dosa. Dosa adalah sebuah pelanggaran. Saudara, waktu tanggal 8 bulan ini, ketika di pertemuan guru, ada kalimat yang saya catat di situ waktu Bapak Kepala Sekolah menyampaikan. Katakan begini. Kalau sudah disepakati tapi melanggar, itu adalah, masih ingat Pak? Bapak yang bilang dosa, dikatakan. Catat itu Bapak mau ngapain? Ternyata Pak, kalau sudah disepakati dan dilanggar,
Kesepakatan itu dikatakan dosa. Waktu itu saya dengar Bapak menyampaikan waktu pertemuan, karena di sini bersebelah saya lupa ini kan. Kalau disepakati dan dilanggar itu pasti dosa. Oleh sebab itu pelanggaran itu perlu didamaikan. Makanya ketemu apa masalahnya, diselesaikan. Ketika ada sebuah persoalan sudah tidak damai, di sana diselesaikan. Tapi ingat, pada dasarnya ketika manusia sudah melanggar dan berusaha melanggar itu sudah gak nyaman, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Inilah yang membuat hubungan antara Tuhan dan manusia terpisah. Sehingga Yesus datang untuk memulihkan, memberikan pemulihan. Amin. Dipulihkan. Kalau orang sudah bersuami istri bertengkar, ya, kadang masalah anak, kadang hal sepele, sudah kita sibuk berburu nyampan rapor, anak-anak nangis, kemudian itu tuh ada cepet-cepet dikumpul, panik, anak yang apa-apa dimarahi, akhirnya istrinya juga nggak terima, akhirnya bisa bertengkar, kan? Akhirnya nggak saling tegur sapa. Ya di sini nggak ada, semua baik-baik. Ya, ya kan? Ya, ada sini kan, nggak ada satu maksudnya. Ya. Jadi ketika sudah mulai diperdagang nyaman kan saling menyalahkan. Akhirnya mulai suaminya pendekatan, Mas, bisa buatkan kopi kan? Kayak gitu kan? Mulai ada pendekatan. Itu aja supaya ada pemulihan. Ketika dalam rumah tangga terjadi pertengkaran antara anak, antara suami istri, tentu ingin dipulihkan, betul saudara? Ingin diselesaikan. Undang orang tuanya, undang mertuanya, semua kumpul keluarga besar. Apa masalahnya? Masa kamu misalnya nggak bisa sendiri, sudah berkeluarga, ngambil anaknya orang nggak bertanggung jawab, sudah mulai dimarah-marahi, ya kan? Akhirnya masalahnya bukan selesai, malah panjang. Oleh sebab itu perlu ada namanya pemulihan. Amin. Setiap persoalan ketika sudah nggak damai, ada pemulihan. Rapat bertengkar, nggak cocok saya ini, nggak masalah. Tapi kemudian perlu ada namanya pemulihan. Ini penting supaya apa? Kita dapat damai, kita dapat merasakan kedamaian. Di mana kita ada damai? Damai itu ada nyaman, ada kebahagiaan. Amin. Apa sudah nyaman? Ketika kita bekerja rasa damai, rasa nyaman. Ketika punya tugas kita kerjakan dengan damai, dengan sukacita, di situ akan membawa berkat, saudara. Amin. Yesus datang untuk membawa damai. Yang pertama, memberikan sukacita. Mari saudara, sukacita itu selalu ada di depan kita. Seberat apapun pergumulan kita, mari kita tetap bisa bersukacita. Amin. Sukacita itu bahagia. Kebahagiaan bukan terletak dari materi, bukan dari jabatan, tetapi dimulai dari hati kita. Yang kedua adalah memberikan pertolongan. Bahwa Yesus akan menolong saudara dan saya. Ketika kita tidak mampu dan ketika kita tidak berdaya di situ, Tuhan sanggup menolong saudara. Dan yang terakhir, Tuhan memberikan pemulihan. Ketika hubungan sudah retak, hubungan ketika sudah tidak baik lagi, Tuhan datang untuk memulihkan kita. Kita perlu rendah hati ketika Tuhan ingin memulihkan kita. Saya mengajak kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama berdiri. Akan doa firman, musiknya bisa. Biarlah Yesus datang untuk membawa damai, memberikan sukacita bagi saudara dan saya, dan memberikan pertolongan, dan memberikan pemulihan. Kita akan pujian